rukun sholat. Sholat itu rukun sholat ada 17 dan rukun 17 itu merupakan juz daripada sholat dan penyempurna sholat tanpa itu tidak sah termasuk juznya sholat. Akan tetapi antara rukun satu dengan yang lain itu ada kesempatan. Misalnya siji gak sah, waktu sah dan gak bisa dicicil. Sholat saya kira rokaat sarakat, kok ditambahi mana sarakat, ini mboten saged. Lain kalau fardu. Kalau fardu seperti fardunya wudu, itu misalnya di dalam melakukan basuh wajah, basuh tangannya enggak sah. Ini tidak merusak atas basuhan wajah. Hanya nanti kalau diulangi tangannya disempurnakan ya malah jadi sah neh. Dan tidak harus bersambung. Misalnya panjenengan wudu dengan dicecil malam ini basuh wajah, terus nanti tengah malam basuh tangan, pagi musam kepala, zuhur, sesuk basuh kaki, niku sah. Asalkan belum melakukan perkara yang batalkan ini malaikat sahne, makanya batal maneh. Disampaikan basuh wajah, kemudian gak diteruskan, hanya wajah saja terus gak diteruskan. Nah, lalu nanti malam kita teruskan dengan basuh tangan. Ini gak apa-apa, basuhan wajah tidak hilang, walaupun setelahnya guyonan, setelah makan dan lain sebagainya. Pokok yang penting belum melakukan perkara yang membatalkan wudu. Ini jenenge rukun. Fardu. Ini bedane fardu karo rukun ini ngoten niku. Sama perkara yang menjadi sebab sahnya perkara lain dan menjadi juznya perkara lain, tapi yang membedakan kalau fardu itu tidak harus bersambung, kalau rukun itu harus bersambung. Dalam fardunya wudu niku ada pasitatun nek cara fikih Imam Syafi'i, fardune wudu niku ana 6. Dalam hadis gak pernah bicarakan 6 atau 7 atau apa, enggak ada. Nah niki murni dalam urusan fikih. Nah kalau yang ada dalam Al-Qur'an, rukunnya wudu niku hanya ada 4 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Gini ku dawuh Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Di wudu niku yang harus dilaksanakan faghsilu wujuhakum. Supune kedap awalnya, negron jawane ini. Faghsilu wujuhakum, gini ku wajah. Wa aydiyakum nomor 2 tangan. Wamsahu bi ru'usikum dan nomor 3 musah kepala. Wa arjulikum ilal ka'bayn, membasuh kaki sampai mata kaki, berupa 4 niku di Al-Qur'an. Tapi ten fikih kok menjadi 6. Ini ku ditambahi dengan berdasarkan hadis, berdasarkan istihad dari hadis. Gini ku umume dawuhe hadis sang dawuh Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa sahnya amal itu dengan niat.
Dikata innamal a'malu binniyat kalau makna letter lah. Angin mestine utawi wujude amal iku binniyat. Wujude amal itu dengan niat. Yang berarti kalau memang wujudnya amal dengan niat, kalau tidak niat tidak wujud. Berarti tidak wujud amal tanpa niat. Lalu ketika syariat mengklaim perkara itu tidak wujud padahal wujud, ini maknanya apa? Kalau menurut Imam Syafi'i, barang yang wujud, wong wudu niku diniati gak diniati wujud, tapi kok dikatakan tidak wujud, niki lebih dekat berkonotasi tidak sah. Maka barang tidak sah niku wujuduhu ka'adamihi. Barang yang tidak sah niku wujudnya seperti tidak wujud. Makanya lebih dekat dikatakan tidak sah, yang sehingga wudu tidak sah tanpa niat. Dan di dalam innamal a'malu binniyat itu hadis bukan disasarkan pada wudu, tapi disasarkan kepada orang yang hijrah mengikuti pada Rasulullah tapi ada maksud lain. Ini ku ternyata nguber-nguber cewek, nguber-nguber wong wedok, sehingga kanjeng Nabi dawuh innamal a'malu faman hajaro di dunya abi mra'atin li dunya yusibu abi mra'atin yang dibuat fahajar ila ilaiha wa man hajara ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Wong sing hijrah kanggo oleh dunya utawa ora wedok sing krana dinikah ya hijrah ya iku ganjarane. La hijrah kanggo Allah dan Rasulnya di ganjarane adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Likulli imri'in ma nawa. Semuanya orang akan mendapatkan apa yang diniati. Tengriki jelas hadis itu sasarannya terhadap hijrah dalam asbabun nuzulnya. Namun di dalam umumil lafzi tidak. Umumil lafzi bahwa innamal a'malu binniyat itu umum, dawuhnya umum, maka bisa digunakan dalam semua yang umum. Berarti amal-amal itu tanpa niat tidak sah. Nah, yang tidak sah itu dalam urusan ibadah. Kalau tidak ibadah tidak. Nah, ini yang disifati sah itu adalah suatu ibadah yang bisa sah, bisa cocok dengan syariat, bisa cocok, bisa tidak cocok dengan syariat. Lalu kapan cocok dengan syariat itu dikatakan sah. Seperti sholat itu bisa cocok dengan syariat, bisa tidak. Kalau cocok dengan syariat berarti dikatakan sholat yang sah. Wudu bisa cocok dengan syariat, bisa tidak. Kalau tidak cocok berarti disebut dengan tidak sah. Niku istimbati cara Imam Syafi'i ngoten niku. Lah, kok bisa hadis yang satu yang datang pada suatu khusus kok digunakan untuk menghukumi yang umum? Itu pakai dasar apa? Ini pakai dasar Kanjeng Nabi ketika datang kepada Abu Dharin. Beliau dalam keadaan sholat, beliau ulul salam sampai 3 kali. Ternyata Abu Dharin itu tidak jawab. Assalamualaikum. Tidak jawab. Sampai 3 kali assalamualaikum tidak jawab. Karena waktu niku Abu Dharin lagi sholat. Kemudian setelahnya sholat Abu Dharin sowan datang Kanjeng Nabi disebut ditangleti kali Kanjeng Nabi. Mamana akan tujibaya Abu Dzar. Iya Abu Dzar. Awakmu tak urui salam kok gak gelem jawab iki napa? Kenapa kamu tidak jawab? Lalu Abu Dzar mengatakan kuno ana nusalli ya Rasul. Saya lagi sholat. Terus Rasulullah jawab, ala tasma'u qaulahu ta'ala.
istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Apa kamu tidak dengar dawuhnya Allah, istajibu lillahi wa lirrasuli, penuhilah panggilan Allah dan Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, ketika ngundang engkau untuk perkara yang bisa mengakibatkan hidup kamu. Mayuhyikum ini semuanya mufassir ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mayuhyikum itu diartikan perang, yang berarti kalau Allah dan Rasulnya menyerukan perang, jangan sampai kau tidak berangkat karena perang itu bisa mengakibatkan hidup. Mayuhyikum itu perang. Maka kenapa perang itu mengakibatkan hidup? Mergo kapan-kapan orang itu merangi itu diperang, karena perang itu dilakukan untuk membalas, untuk bela diri kepada orang yang merangi. Kalau yang merangi itu diperangi karena akhirnya tidak jadi merangi, berarti bodoh uripe. Mufassir yang kedua menghukumi bahwa yang dikehendaki dengan mayuhyikum itu adalah ilmu. Berarti tidak disuruh untuk mencari ilmu, untuk belajar harus belajar. Karena apa? Mayuhyikum ilmu, sebab hidupnya seseorang, hidupnya hati seseorang itu adalah ilmu. Mulanya sampai Imam Syafi'i dakwaken hayatul fata wa batil ilmi wa tuqa. Makanya hati yang tidak kemasukan ilmu hikmah 3 hari itu sudah mati. Walaupun mufassirin semuanya ini hanya ada 2 pendapat, yaitu asbabun nuzulnya 1 digunakan untuk perang, 2 mengatakan untuk ilmu. Tapi kan Nabi ketika Rasulullah tidak dijawab, kok menggunakan dalil ini, dalil istajibu lillahi wa lirrasuli idza takun mayuhyikum, maka asbabun nuzulnya itu untuk perang. Tidak dijawab salamnya, kok menggunakan dalil ini. Ini berarti menunjukkan di dalam mengkontekstualisasikan dalil ini tidak hanya cukup melihat asbabun nuzulnya saja, tapi diartikan dengan apa itu namanya umumil abdi. Lah umumil abdi umumil lafaz gini ku yo iku mopoe sing marakno urip. Nah, hidupnya mati, hidupnya kita. Aku dikono orang wahyu tapi umumi istajibu lillahi wa lirrasuli. Jadi pokok panggilan Allah, panggilan Rasul harus dipenuhi, ngoten. Penuhi walaupun itu atas penunjukannya 1. Demikian pula walaupun dauhina malah manubinyal itu larinya pada hijrah, namun umum dalam maknanya. Makanya Imam Syafi'i menggunakan dengan umumil abdi, wudu pun juga harus niat. 1. Kedua, di dalam masalah wudu itu adalah ibadah makruh menurut Imam Syafi'i. Ibadah makruh ibadah yang tidak bisa dilogikakan. Semuanya ibadah yang tidak dimaksudi itu yang tidak bisa dilogikakan. Kenapa kok harus wudu baca wajah, tangan, kaki, kepala dan kaki, padahal yang kentut yo silite barang. Ini kok nggak bisa dilogikakan. Nah, kenapa itu berarti ibadah yang tidak dilogikakan? Kedua tidak dilogikakan itu ketika kita sudah punya wudu, tapi ketika akan sholat kok masih disunatkan wudu dengan dawuh idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq. Berarti dari sini menunjukkan pula wudu itu bukan sekedar sarana. Kalau sarana berarti sudah punya wudu kan nggak diperintahkan wudu lagi. Wah, ini sudah punya wudu masih tetap diperintah wudu, berarti bukan sekedar salat tapi ibadah. Kalau ibadah semuanya sepakat ulama harus niat.
Kenapa? Karena dawuh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, semuanya makhluk tidak diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan penuh ikhlas. Ikhlas berarti niat lillahi ta'ala. Karena wudhu ini ibadah harus niat. Maka Imam Syafi'i nambahi rukune wudhu niku ono maneh siji, yaiku niat. Berarti 5. Nah 5 niki ditambahi mana kalau Imam Syafi'i ono siji, niku tartib. Apa Rasulullah memerintahkan tartib? Enggak, juga tidak ada perintah tartib. Walaupun Rasulullah selalu tartib, tapi Imam Syafi'i mewajibkan tartib. Walaupun hadisnya Sayyidina Ali, kan Sayyidina Ali itu mengatakan la ubali bi syai'in bada'tu. Saya enggak memperdulikan saya mulai wudu dari mana. Kaki dulu, tangan dulu, terserah. Macam. Tapi kan Nabi selalu wudu mulai wajah, terus tangan, kepala dan kaki. Menurut Imam Malik ini namun sunat, dari Imam Syafi'i wajib. Kenapa kok wajib? Nggih, pakai dalile dawuh Allah. Dawuh Kanjeng Nabi, umume hadis Kanjeng Nabi, fabda bima bada Allah. Ngawitono karo apa sing digawiti karo Gusti Allah. Lek cara atofnya mestinya niku mboten tartib. Karena atofnya niku pakai wau. Dawuh Allah, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi rusikum wa arjulikum pakai wau niku terus mutlakul jam'i. Tapi Imam Syafi'i tetap mewajibkan tartib dengan dawuh Kanjeng Nabi fabda bima bada Allah. Ngawitono sing apa sing dikawiti Gusti Allah. Gusti Allah dalam menyebutnya ngawitine dengan wujuhakum wa aidikum ruusikum dan arjulikum. Lah hadis faksilu wujuhakum, hadis fabda bima bada Allah itu juga bukan sasarannya kepada wudu. Hadis itu sasarannya adalah dalam kasus Tawaf Nusai. Sahabat tanya, sa'i itu dimulai dari Safa apa Marwah? Ya Sa'id badatu ya Rasulullah minas Safa Marwah. Saya ngiwiti mempermulai sa'i itu dari mana? Dari Safa atau dari Marwah? Safa niku di sebelah kidul, Pak. Marwah niku di sebelah lor. Ini beda dengan persepsi saya sebelum ke sana. Persepsi saya niku bayangane niku sa'i niku di lor. Kunawa ana Safa niku Marwah di kidul. Bayangane. Akhirnya ora teko-tekoan. Setelahnya tawaf niku langsung kula maju nang lor. Lah kok tulisane Marwah. Liru berarti ya. Akhirnya paling wedul maneh sak jalanan nganggur. Tapi gak apa-apa. Walaupun nganggur tapi cuman yang terpenting itu pelajarannya. Ilmunya nih bae ngene wae. Nek kidul kan. Dalam dawuh Allah taala Safa Marwah niku nggih mboten tartib. Dawuh Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita min tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima
Tengriko inna Safa wal Marwata juga pakai wawu. Lah ngono niku setelah sahabat tekok nang Kanjeng Nabi dikumpuli saya mulai kok jape fabda bima bada Allah yang ngawitono sing dikawiti Gusti Allah. Gusti Allah nek ngawitine niku Safa, yo ngawitono kok Safa. Dengan pakai narasi tadi umumnya lafzi walaupun di sini lafadznya khusus tapi walaupun itu dalam asbab nuzulnya khusus tapi pengguna apa itu namanya amami lafaz babda bima baca Allah umum kawitono apa sing dikawiti Gusti Allah dalam wudu sing dikawiti karo Gusti Allah yen iku wajah berarti ngawitine wajah tartib nek ngono akhire malih rukun wudu tambah siji maneh yen iku jenenge tartib. Makanya dihitung total general fardune wudu ana 6 ngoten lho. Iki lek kronologine. Nah, lek kita langsung ngoten kitab wis 6 ngoten mawon. Nah, niki kanggo tambah pengalaman sing asline niku mboten wonten teng hadis ngarani rukune wudu 6. Mulane antarane Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik beda karena memang cara apa itu namanya istihadnya berbeda. Di antaranya kalau menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah niat itu tidak wajib. Nah, kenapa tidak wajib? Enggak ada keterangan kudu niat. Nah, niat itu untuk ibadah makdo dan Imam Syafi'i itu mengatakan wudhu itu bukan ibadah makdo tapi sebagai sarana untuk mengesahkan sholat kayak dene nutupi aurat. Lalek sarana tidak wajib niat. Sampean sholat itu yang penting nutupi aurat walaupun tidak niat nutupi aurat. Kita kelambian sarung menjenengan nek kelambian sarung niat ingsun kelambian sarung apa enggak? Kan enggak semua gawe iku sah. Mulane lek wudu ya sepenting wudu walaupun ora niat sah. Iki cara Abu Hanifah. Dan tapi nggih ngoten mungkin batali wudu barang ya beda karo Abu Hanifah. Nah, batali wudu beda karo Abu Hanifah. Termasuk apa bedane? Ala cara Abu Hanifah kaya dene cantuk barang itu tono najis barang itu batal. Cara hak Syafi'i mboten. Itu nanti akan dijelasno main tentang bab batali wudu mawon. Kula jelasaken sakniki mengko nggih wonten dhewe wis terlalu kedisian jadi enggak usah wong siswa ada bahasane ngoten. Yes. Nanti kalau menurut Imam Malik beda maneh. Menurut Imam Malik itu nilai mualah itu wajib, tapi gak wajib tartib, tapi mualah itu terus menerus. Niku yo ono dalile niku ketika ada Arabi, ono musyik shalah niku wong salate elek, gak berkualitas. Nah, lah musyik shalah niku ketika sholat Kanjeng Nabi semerep tumitnya itu masih ada debunya. Nek sik utuh kan ya kabeh sik utuh loh. Ada debunya. Lah biasa pada musim kemarau, terus mari ngono wudu kan sik ana debune berarti jelas belum terbasuh di dalam wudu. Belum terbasuh dalam wudu. Lek mestine lek umpama wudune sempurna kan yo debune terbasuh. Kok niki kok gak terbasuh. Oh berarti kowe lek wudu salah yo. Akhirnya ketika salat dengan Kanjeng Nabi kan baleni wudu. Mulane sampai wailun lil aqab. Celaka wong sing ora memperhatikno tumpit. Ya saya tumpit ini mboten pati kebasuh dalam wudu. Mergo sing ngarep tok, sing mburi kan ora pati dibasuh. Niku bahaya niku. Mulane kan Nabi sampai Kanjeng Nabi wailun lil aqab. Nah, terus kan baleni maneh wudu. Nah, Imam Malik ndawaken nek niki mualah
balik mualah niku wajib dikarenakan tidak diperintahkan untuk membasuh kaki saja, tapi disuruh mengulangi wudu. Nah, umpama tartib gak wajib kan mesti umpama mualah gak wajib kan mesti suruh ngulangi wudu doang, apa menuju kaki doang. Tapi kok Kanjeng Nabi perintah ngawiti wudu, oh berarti mualah niku wajib. Ngono. Ada yang sapi ora, ya niku namung nduduhno tong belajari yang terbaik, bukan harus. Lalu lah Imam Malik juga demikian, niat itu ora wajib. Kenapa? Karena musim sholat ini gak dipelajari niat. Lah umpama wajib niat wajib kan berarti dipelajari niat wong niki wong sing bodho. Wong bodho kan gak ngerti itu niat. Oh berarti niat gak wajib. Lho ngerti lho. Dalam perbedaan pendapat di antara ulama. Lah kalau panjenengan gak melo Quran hadis Qurane ngene ku auto ngono hadise ngene ku mang. Pancet berarti nggih fa idakum tumila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dal marafiqi wa amsaku birusikum arjulikum minal ka'bain. Wis. Pertama niat. Apa sing diarani niat kaya utahe niat iku kasdu syek najas suci muktarinan khalikan bebarengan bibiti kelan lakoni syek. Jadi sing diarani niat itu orang yang melakukan, orang yang menyengaja mantap untuk melakukan sesuatu, sengaja melakukan sesuatu, berikut melaksanakannya, itu namanya niat. Berikut melaksanakannya, itu namanya niat. Karena gerakan hati untuk program melakukan sesuatu, baik itu taat atau maksiat, niku ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan. Tahapan pertama itu hadisun nafsi. Hadisun nafsi niku khotir, kerentek, khawatir kerentek. Kerentek itu nanti terbagi menjadi 5. Kerentek niku asal usulnya terjadi mergo weruh. Panjenengan weruh ana wong wedok wayu. Sik nom marung wasno plek. Terus akhirnya ada kerentek, aduh. Ayune ndahyo. Dani yo. Umpama jikalau andai kata niku jenenge kerentek. Ana kotak wae iku dhuwit. Andai kata umpama jikalau iki tak gawe ngene tak gawe ngene. Niki jenenge khotir. Lah, iki khotir ni gara-garane nguwasno, gara-garane weruh. Lah weruh niku bisa terjadi nguwasno, bisa terjadi krungu, bisa terjadi ngambu, bisa terjadi meraba. Lah, Lah, oleh karenanya tapi khotir niki gak gak dosa. Ufiya min ummati ma jara fi qalbihi malam ya'lam aw yatakallam. Apa yang terjadi pada hati, yang berjalan pada hati niku ora dikhitopi, ora dosa selama ora diomongno. Selama ora diomongno dan selama ora direalisasikan. Mulane walaupun cahayane bojone wong, panjenengan bojone wong waduh iki jan. Umpama iya, dari jikalau andai kata ini niku ora dosa dengan catatan gak tok omongno, gak kau realisasikan. Karena itu gak bisa dihilangkan. Niku sudah kerentek dewi. Lah kerentek itu nanti ada 5, ono khotir robbani, ana khatir malaki, khatir malaikat, ana khatir akli, khatir akal, ada khatir nafsani, nafsu, ana khatir setan. Ana 5 niki. Ati kesadaran ati sambung niku ana 5 niki. Nanti khatir robbani terbagi 3. Ana robbaniyah, ilahiyah, rahmaniyah.
Iku dawa lek dianu, tapi gak usah terangno niki. Khatir Rabbani niku kados dene ora kan waduh. Jane dosa niku. Gak oleh tak ini ngene niku. Rabbani. Waktu ana adzan saya alas sholat. Waduh wayahe jamaah. Khatir Rabbani niku. Kerentek saka pangeran. Lah nanti sing mlebu jenengan pangeran sifat rahmat apa sifat jalal apa sifat jamal niku cek terserah niku mungkin kadang lek sifat jalal niku wedi lek sifat rahman sifat kamal niku awake seneng lane wali niku ana sing gur wedi ana sing seneng guyu-guyu ae ngoten-ngoten ningali sing mlebu niki khatir rabbani apa khatir ilahi apa khatir apa rahmani. Nah lajeng lek gak nglakoni engko terus marang malaikat, kapan kowe lek nglakoni lek ora saiki kok kapan nglakoni? Niku kalau tidak segera niku ganti akal. Wis engko ae jam sakmene. Ngene lho. Engko ae jam sakmene niku akli. Ngakali, akal itu kan ngakal tukang ngrekayasa. Mengko lek wis jam sakmene ngoten, jam 2 ae atau jam 1 ae. Engko pas jam 1 kok nafsu niku nuntut kepingin tuku iki kepingin melek atau kepingin istirahat, kepingin apa ini nafsu. Nah, nanti lah wis nafsu baru masuk dalam kandang setan. Karena sakjane setan itu tidak mampu untuk nggodha menungso, dene setan mampu nggodha niku karena kita masuk di dalam kandangnya. Lek gak iso, lek gak masuk nang kandange gak iso. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Kawulaku gak mampu kok kuasai setan. Illa man ittaba'aka minal ghawin. Kejaba wong-wong sing manut nang sira. Kene iku nuruti nafsu. Baru niku kena. Mulane kabeh niku akan digodha karo setan kejaba sing mukhlasin ala betul mboten saged. Niku khatir setan iki. Wis. Mantun khatir kedua yang masuk nek wis khatir kok sampean biarkan dipelihara diangen-angene ora ndang segera digawe zikir ora juga gawe ngalih maka ganti mailul qalbi dikerentek niku malah dadi cinta. Mailul qalbi niku cinta seneng kepingin. Aduh, mari kepingin masih wong wedok mari kok duh andai kata umpama jikalau niki kalau pelihara terus gak digawe zikir niku akhirnya panjenengan malih mel condong seneng dan condong niki ya ora apa-apa seneng niku ya ora apa-apa dengan catatan tapi niku wau gak diomongin dan